Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas sharing ilmu, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Membahas tentang pertumbuhan ekonomi itu bisa ditinjau dari berbagai aspek. Pada kali ini saya mencoba untuk membahas aspek ditinjau dari sisi kemajuan teknologi, baik dalam bentuk bukti empiris dan kebijakan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Berbicara tentang kemajuan teknologi, itu bisa kita tinjau dari perkembangan keilmuan dan kesadaran masyarakat tentang kemajuan teknologi tersebut. Jika kita melihat teori-teori yang ada, itu ternyata terjadi perkembangan. Misalnya, teori klasik sebelum Robert Solow, Behind the Solow Model, mengatakan dalam teori klasik tersebut mengatakan bahwa sebuah negara berkembang atau terbelakang hanya perlu meningkatkan akumulasi kapital fisik, tenaga kerja, dan sumber daya manusianya, serta mengefisiensi alokasi dalam penggunaannya. Dalam teori ini, hanya meninjau bahwa peningkatan sebuah negara, baik itu negara yang berkembang atau terbelakang, untuk meningkatkan menjadi negara yang lebih bagus lagi, hanya perlu meningkatkan akumulasi tentang kapital fisiknya, tenaga kerja, dan sumber daya manusia, serta efisiensi alokasi dalam penggunaannya. Teknologi dalam teori ini tidak terlalu diperhatikan. Selanjutnya, teori berkembang pemikiran terbaru dari teori neoklasik tersebut. Setelah model Solow ini mengatakan bahwa pentingnya transformasi dalam proses pembangunan yang baik tidak hanya terbatas pada peningkatan efisiensi alokasi dan akumulasi faktor kapital fisik, tenaga kerja, dan SDM saja. Kalau kita melihat pemikiran baru ini, ada kesadaran dari para ahli memandang bahwa pendidikan dan keterampilan adalah hal yang penting. Karena pendidikan tidak hanya mampu meningkatkan faktor sumber daya manusia saja, tapi juga mampu meningkatkan wawasan dari faktor sumber daya manusia itu untuk menerima perubahan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi dalam hal ini peran teknologi sudah mulai nampak, walaupun secara implisit melalui parameter pendidikan dan dari faktor sumber daya manusia tersebut. Jadi pendidikan di sini secara umum sehingga peran teknologi hanya secara implisit gitu. Model Solow telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam pendapatan per pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi. Ada kesadaran bahwa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut harus ditinjau juga dari kemajuan teknologi. Model Solow telah menjelaskan variabel teknologi sebagai variabel exogenous. Namun, determinan teknologi belum dijelaskan secara lebih detail. Kemudian, perkembangan pemikiran pertumbuhan ekonomi setelah model Solow ini telah berupaya menjadikan variabel teknologi dari exogenous menjadi variabel endogenous. Bisa kita lihat dari tabel ini bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas diperlukan saving, tabungan, serta teknologi. Itu dapat dihasilkan karena adanya investasi human capital yang cukup berkualitas. Dengan adanya saving dan penguasaan terhadap penggunaan teknologi, akan diperoleh jalan emas gitu, dari berbagai alternatif pilihan teori yang terbaik. Jadi kesadaran ini sudah mulai timbul di mana
memperhatikan dari sisi tabungan atau saving serta perkembangan teknologi. Kedua hal ini akan menjadi jalan emas atau golden rule dari berbagai alternatif pilihan teori yang terbaik. Dampak dari kemajuan teknologi ini ada hubungannya dengan fungsi produksi, yaitu pertama bisa kita lihat dari sisi efisiensi tenaga kerja, bahwa kemajuan teknologi menyebabkan efisiensi tenaga kerja. Yang kedua, kondisi mapan dengan kemajuan teknologi. Sehingga kita memberikan kesimpulan bahwa kemajuan teknologi ini memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi, baik ditinjau dari sisi tenaga kerja, di sisi kapital fisik maupun dari sisi SDM itu sendiri. Yang kedua, bukti-bukti empiris yang dapat kita tinjau. Yang pertama, pertumbuhan yang seimbang. Teknologi berbasis inovasi yang ditopang oleh kualitas sumber daya manusia potensial merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dan berkembang. Studi empiris ini telah banyak menjelaskan bahwa kebijakan publik ekonomi makro dirancang untuk mendorong kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi harus disebarkan dalam pertumbuhan ekonomi seperti pada kasus pertengahan tahun 90-an. Jadi, kebijakan-kebijakan yang ada itu dirancang sehingga memberikan dorongan kepada kemajuan teknologi yang ada. Yang kedua, convergence. Banyak penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan, apakah ekonomi saling mendukung satu sama lainnya sepanjang waktu? Secara khusus, apakah perekonomian dimulai dari bawah atau miskin lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan perekonomian yang kaya? Jika iya, maka perekonomian dunia yang miskin akan dapat mengejar perekonomian yang sudah maju. Cara mengejar ini disebut convergence. Yang ketiga, bukti empirisnya adalah akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Ditinjau dari sisi akuntansi, perbedaan internasional dalam pendapatan per kapita dapat dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan faktor produksi, seperti kuantitas modal fisik dan modal manusia. Atau yang kedua, perbedaan efisiensi dalam penggunaan faktor produksi, yaitu seseorang pekerja di negara miskin mungkin miskin karena ia kekurangan alat dan keahlian, atau karena peralatan dan keahliannya tidak digunakan dengan optimal. Dalam artian bahwa seseorang pekerja yang di negara miskin itu ada beberapa faktor. Mungkin karena kekurangan alat dan keahlian, tidak adanya keahlian dan kekurangan alat dari sisi teknologi tersebut. Atau yang kedua, karena peralatan dan keahliannya tidak digunakan dengan optimal. Yang ketiga, kita membahas tentang kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Banyak kebijakan yang dapat dilakukan. Pada kali ini kita mencoba memberikan beberapa contoh tentang kebijakan yang dapat dilakukan. Yang pertama, yaitu mencoba mengevaluasi tingkat tabungan. Karena tadi kita bisa sadari bahwa pertumbuhan ekonomi bisa ditinjau pada dua hal, yaitu tentang tabungan masyarakat tersebut serta perkembangan teknologinya. Sehingga untuk kebijakan yang pertama bisa kita lakukan dengan mengevaluasi tingkat tabungan tersebut. Menurut model Solow, seberapa banyak negara menabung dan berinvestasi adalah determinan penting dari standar kehidupan penduduknya. Sebagaimana kita telah ketahui, tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output pada kondisi mapan. Satu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas atau golden rule tersebut, yang akan memaksimalkan konsumsi per pekerja sekaligus kesejahteraan ekonomi.
Kaidah emas memberikan tolak ukur yang bisa kita bandingkan dengan perekonomian suatu negara. Jadi semakin meningkat tingkat tabungan dari masyarakatnya, ini otomatis berkorelasi dengan peningkatan perekonomian negara tersebut. Yang kedua, mengubah tingkat tabungan. Cara yang paling tepat yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi tabungan nasional adalah melalui masyarakat tersebut. Perbedaan antara jumlah penerimaan pajak pemerintah dan pengeluarannya. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa adanya perbandingan antara tabungan nasional serta perbedaan antara jumlah penerimaan pajak dan pengeluarannya. Bila pengeluaran pemerintah melebihi penerimaannya, maka pemerintah otomatis akan dikatakan mengalami defisit anggaran. Justru sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah lebih kecil dari penerimaannya, ini dikatakan telah terjadi surplus anggaran. Pemerintah bisa membayar sebagian utang nasional dan mendorong investasi tersebut. Yang ketiga, kebijakan yang dapat dilakukan adalah mengalokasikan investasi perekonomian. Para pembuat kebijakan bisa mengandalkan pasar untuk mengalokasikan tabungan ke jenis-jenis investasi alternatif. Sehingga tabungan-tabungan yang masyarakat itu tidak tinggal diam begitu saja, tapi bisa kita alihkan ke investasi-investasi alternatif. Industri-industri dengan produk marginal modal tertinggi secara alami akan bersedia meminjam pada tingkat bunga pasar untuk mendanai investasi yang baru dengan berdasarkan pada kesiapan tabungan masyarakat yang ada. Kebijakan yang keempat yaitu bisa kita lakukan dengan membangun institusi yang tepat. Suatu pemerintah yang ideal harus berperilaku sebagai tangan yang menolong pada sistem pasar, perlindungan hak milik, pelaksanaan perjanjian yang telah disetujui, promosi kompetisi, penindakan pelaku kejahatan, dan lain sebagainya. Namun terkadang, pemerintah menyimpan dari bentuk ideal ini dan berperilaku lebih sebagai tangan yang menyerobot. Ini suatu kritikan yang bagus terhadap pemerintah kita, bagaimana cara pemerintah kita dapat membangun institusi yang tepat. Dengan perilaku tangan yang menyerobot ini, dengan menggunakan wewenang yang dimiliki negara untuk memperkaya sekelompok kecil individu sementara masyarakat luas menderita. Studi empiris membuktikan bahwa tingkat korupsi yang cukup tinggi di suatu negara sebagai faktor penentu yang cukup penting bagi pertumbuhan perekonomian di negara tersebut. Kebijakan yang lain yang dapat kita lakukan otomatis yaitu dengan mendorong kemajuan teknologi. Di samping pemahaman yang terbatas ini, banyak kebijakan publik dirancang untuk mendorong kemajuan teknologi. Sebagian besar dari kebijakan ini mendorong sektor swasta untuk menyalurkan sumber daya ke inovasi teknologi. Misalnya sebagai contoh, sistem paten memberikan monopoli kepada investor-investor produk-produk yang baru. Prinsip perpajakan menawarkan serta menghapuskan pajak untuk perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan, serta kantor-kantor pemerintah secara langsung mensubsidi penelitian dasar di universitas. Tindakan-tindakan yang dilakukan ini otomatis bisa mendorong kemajuan teknologi di suatu pasar tersebut. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan terkait tentang pertumbuhan ekonomi ditinjau dari sisi peningkatan teknologi, studi empiris, dan kebijakan-kebijakan yang dapat kita lakukan. Semoga penjelasan kami bisa memberikan sedikit wawasan bagi kita semua bagaimana kesadaran masyarakat tentang perkembangan teknologi ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.